Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan memaparkan tugas kelompok 3 ruang kolaborasi modul 1.3.A.5 tentang pernyataan prakarsa perubahan. Tujuan pembelajarannya, calon guru penggerak dapat menyusun rencana baca dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawanta visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset dan operasionalisasi pencapaiannya. Visi masing-masing anggota kelompok kami yaitu Ibu Yaya Sa'dia, religius, berpotensi, profesional, dan memiliki profil pelajar Pancasila. Saya sendiri, Reni Hermarini, berintak, berprestasi, mandiri, kreatif dan inovatif, berakhlak dan berkebinekaan. Pak Udin Misbahuddin yaitu cerdas, mandiri, dan berkarakter. Pak Ridwan berintak, berprestasi, dan berbudi pekerti luhur. Visi kelompok yang kami sepakati adalah terwujudnya murid yang beriman dan bertakwa. Dimensi yang diambil yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bergotong royong. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Prakarsa perubahan yang kami tetapkan yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan murid. Penjelasan pernyataan prakarsa perubahan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan murid. Dari kepemilikan aset dan pemanfaatannya, yaitu sekolah memiliki sumber daya manusia, guru dan murid yang bisa dijadikan role model peningkatan keimanan dan ketakwaan murid. Sekolah memiliki lingkungan yang representatif untuk menumbuhkan iman dan takwa. Sekolah memiliki sarana dan prasarana untuk mewujudkan pembelajaran yang akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan murid. Prakarsa dan operasionalisasi yang dituangkan dalam rencana perubahan Bagja mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan murid. Berikut ini alur tahapan Bagja Prakarsa perubahan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan murid. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan murid? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru lain, berkolaborasi dengan komponen sekolah dalam rangka mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan murid? Aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka merasa lebih beriman dan bertakwa? Situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan murid? Keterampilan apa yang dimiliki dan membantu yang mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan murid? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan melalui wawancara atau korespondensi atau studi literatur secara mandiri dan kolaborasi, mewawancarai atau survei pengalaman atau pendapat guru atau kepala sekolah atau pengawas sekolah, murid,
atau orang tua murid. G. Gali mimpi. Pertanyaan: apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang dilaksanakan dan bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan telah berjalan baik? Indikator apa saja yang dapat digunakan untuk mengetahui peningkatan keimanan dan ketakwaan murid? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu membuat deskripsi sikap dalam merespon kegiatan keagamaan murid lewat survei, membuat daftar kebiasaan baru yang akan diperoleh dari literatur, membuat gambaran sikap dan respon anak atas kegiatan keagamaan yang mereka lakukan melalui wawancara, konsisten dalam melaksanakan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah berjalan baik dalam proses pembelajaran, mengajak semua warga sekolah untuk memberdayakan kegiatan tersebut. J. Jabarkan rencana. Pertanyaan: apa saja langkah-langkah untuk mewujudkan murid beriman dan bertakwa? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu pembentukan tim kerja, merancang program pembelajaran untuk mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa, melibatkan seluruh komponen sekolah dalam kegiatan keagamaan, melaksanakan kegiatan PHBI Santren Kilat dengan melibatkan tokoh agama setempat, evaluasi kegiatan pembelajaran sebagai bahan refleksi perubahan yang berkelanjutan. A. Atur eksekusi. Pertanyaan: siapa saja yang terlibat dalam kegiatan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan secara konsisten? Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau kegiatan? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu mengajak rekan guru, kepala sekolah untuk mengobservasi bersama setiap bulan, berkolaborasi dengan guru PABP agar kegiatan tersebut terintegrasi dengan mapel PABP, berkoordinasi dengan pengawas sekolah untuk mengobservasi setiap 3 bulan. Gambaran kegiatan: berdoa dan membaca surat-surat pendek, sorogan dan murojaah bersama, membaca Al-Quran bersama, sholat duha bersama setiap hari Jumat, membaca Al-Quran dengan sesama guru, menghatamkan Al-Quran oleh setiap kelompok, ceramah keagamaan oleh guru PABP atau tokoh agama masyarakat, zikir dan doa bersama setiap Jumat. Demikian paparan dari kami. Terima kasih. Salam guru hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.